Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudon sudah tidak bisa. La ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh. Salahnya sudah nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan zahir batin, dijaga, dilindungi keluarganya, anak-anaknya dari segala bentuk mara bahaya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, kali ini saya ingin menampilkan video terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Lampung ya. Mari, ini adalah halaqah kajian Kiai Haji Imaduddin ya, Safari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk terus menyuarakan, mencerahkan umat agar semakin paham ya dengan adanya polemik nasab ini, agar masyarakat paham dan tidak terjebak dalam khurafat-khurafat yang tidak, dan fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Untuk mengadakan mari tidak usah berlama-lama, kita langsung simak halaqah video nasab Ba'alwi, ngaji nasabnya Ba'alwi yang sudah terbukti secara ilmiah dari 3 perspektif, semuanya batal. Dari perspektif nasab batal, dari perspektif sejarah batal, dari perspektif DNA batal, tambah lagi dari perspektif akhlak jauh panggang daripada api. Coba lihat kita wajah-wajah mereka. Hal nara fi wujuhihim nuran nubuwah. La. Wajahnya menakutkan, ngancem-ngancem, marah-marah. Kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Gara-gara saya menyinggung pemerintah, saya bilang Bobi goblok, saya bilang polisi ya goblok, Bobi goblok, saya bilang polisi ya goblok. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu? Kita tidak melihat dari wajah-wajah mereka wajah teduh Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama-ulama kita yang turunal ummata bi'ainir rahmah, melihat umat dengan mata kasih sayang. Wa nahnu la nara min wujuhihim wa min a'yunihim nadhara rahmati lil ummah. Kemudian bantahan-bantahan sudah dilontarkan. Tidak terima mereka dikatakan nasabnya terputus dari sisi ilmu nasab, terputus dari sisi ilmu sejarah, terputus dari sisi ilmu DNA. Itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Tidak relevan dan tidak linier akhlaknya dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei. Ada yang masih
mereka menggunakan dalil para Ba'lawi dan para pendukungnya ini bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab, husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dzon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya. Saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudzon sudah tidak bisa. La ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh. Salahnya sudah nampak. Apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Menggunakan dalil syuhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang udah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedenger bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang. Kawinnya enggak tahu, enggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah syuhrah dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka syuhrah istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya Bapak si Fulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan syuhrah wal istifadah gugur. Yang ketiga, ada yang berpatokan membela nasab Ba'lawi karena taklid kepada Ibnu Hajar, kepada siapa lagi kemarin, Murtadha Az-Zabidi.
Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtadha Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya. Kalau Syekh Murtadha Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu, manuskripnya bohong, dapat ngarang sendiri. Manuskrip dikarang 50 tahun yang silam, dituliskan karya Murtadha Az-Zabidi. Padahal itu kitab bukan karya Murtadha Az-Zabidi, karya seseorang di Mesir yang bernama Hasan bin Qasim, Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini adalah teman dari bin Yahya yang ada di Mesir. Saya menduga bahwa Hasan Muhammad Qasim ketika menulis itu pesanan daripada bin Yahya ini. Dia mengatakan bahwa saya menyalinnya dari kitab asli yang berupa manuskrip di sebuah khazanah perpustakaan yang ada di Mesir, namanya Khazanah Sadah Al-Wafaiyah. Saya tantang, coba lihat di dalam Khazanah Sadah Al-Wafaiyah ada tidak tulisan seseorang yang mengaku bernama Abdul Mu'ti. Abdul Mu'tinya itu katanya menyalin dari Murtadha Az-Zabidi, kemudian Hasan Muhammad Qasim ini menyalin dari tulisan Abdul Mu'ti. Tidak ada, Pak. Yakin, seyakin-yakinnya. Algoritmanya sudah ketahuan. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, Bang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahun yang 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Lalu itu karangan siapa sebenarnya? Di situ ada Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa. Betulkah orang yang lahir tahun 199 telah mencatat orang yang wafat 383 Hijriah? Mustahil. Lalu karena dia bingung, di dalam mukaddimahnya dikatakan dia wafat 199, di jilidnya ditulis 400 Hijriah. Bingung itu orang. Jadi ngebohong, tapi juga dia bingung, akhirnya ngacak gitu kitab. Maka kitab Abnaul Imam yang sekarang sedang pegang oleh Pak Muhdor itu sambil marah-marah, Imad Dajjal. Kelompok-kelompok Dajjal Imad ini kira-kira dibiarkan atau dilawan? Saya dibilang Dajjal. Dajjal itu matanya satu, saya matanya dua. Dajjal tidak suka sholat, saya suka sholat. Dajjal tidak punya pondok, saya punya pondok. Dajjal itu tidak jadi LBM PBNU, saya LBM PBNU. Dajjal itu tidak punya organisasi namanya Rabita Mahid Islamiyah, saya ketua RMI PWNU Banten. Dajjal tidak bisa berfatwa atas nama agama, saya ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Masa sebagai Dajjal? Ini kitab abad keempat. Ini kitab abad keempat. Yang ingkar membantah kitab abad 4 ini, abna li imam, anak-anak daripada imam, fil Masri wa Syam wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat. Kami akan kasih marah, luar biasa marahnya. Takut saya ngelihat wajahnya, kan bukan wajah Arab dia mah. Wajah mana kali kan? Takut amat kata saya. Anak kecil takut sama dia. Nah, ternyata setelah dia ngomong kitabnya Abnaul Imam. Lah, ini ketinggalan kereta, Pak. Kita sudah ngomong semenjak kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtaju bihi wa la yu'tamadu alaihi li'annahu kitabun mudallasun mudrajun ilal qidbi aqrab. Kitab ini kitab dusta, walaupun tidak sepenuhnya dusta karena ada 20 halaman yang benar.
Abdullah nggak ada, ditambahin sendiri. Tapi itu sah dikatakan kitab palsu. Kenapa? Di dalam KBBI dikatakan yang namanya susu palsu itu susu asli dicampur air. Itu disebut susu palsu. Maka ketika kita ngomong itu kitab palsu sah. Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Maka disebutlah kitab palsu. Yang namanya kitab palsu tidak semuanya palsu. Seperti susu palsu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang namanya susu palsu susu asli yang dicampur air. Jadi mereka menggunakan dalil-dalil apa tadi? Suhrah wal istifadah ya. Itu sudah terbantahkan. Li annan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifu. Kemudian pakai dalil taklid. Taklid tadi tuh. Kita ngomong taklid udah. Dalil taklid terbantahkan. Limada? Li anna taklida ba'da duhuril hujjati haram. At-taqlid ba'da zuhuril hujjati haram la siyama lil ulama'il ladina yastati'una al-istidlal. Apalagi bagi ulama yang mampu istidlal. Haram, haram, haram. Tes DNA itu haram. Yang ngomong tes DNA haram ya. Ya mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya enggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan. Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan fathamma syar'ullah, disitulah ada syariat Allah. Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantahkan. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab, mereka pakai kaidah-kaidah. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya mau datang ke sana atau Anda yang datang kemari? Nggak mau. Maunya pakai video aja. Pakai video kemarin, dalilnya apa? Dikirain dari Iran datang ke Indonesia ngelawan santri Indonesia itu pakai dalil. Tidak, dalilnya sudah ketinggalan zaman. Satu, dia dalilnya suhrah istifadah. Yang kedua adalah adamul dzikri la yadullu ala adamul wujud. Tidak disebutkan katanya bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah adamul al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Kita telah tahu bahwa tidak adanya dalil, itu menunjukkan bahwa tidak adanya madlul. Dalil yang menyebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Ubaid itu memang tidak ada sebagai anaknya Ahmad. Pakai apa lagi tuh saya mati rojai dalilnya? Oh katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubaid. Ya Ubaid anak siapa? Anak Ahmad. Lah Ahmadnya ditulis.
Anak Ahmad yang lain Muhammad, Ali, Husain ditulis. Kenapa Ubaid ini satu enggak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena Ubaid itu memang bukan anaknya Ahmad. Dudu anaknya Ahmad, makanya anak lian ditulis. Si Ubaid gimana? Kenapa? Ya dudu anaknya Ahmad. Weh, bisa bayar anak wayuan ya. Mana dalilnya kalau anak wayuan? Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Enggak ada. Bisa jaga gawe-gawe. Bukti nek kiai-kiai gening kene ke akeh sing ora duwe rabine roro pada pejiri-pejiri. Pejitet-pejitet rabine siji-siji kabeh. Kecuali ilaman fi qalbihi syaja'ah. Baru berani punya istri 2. Betul enggak? Kiai Ainun berapa? 1 kan? Itu minal khaifin. Kiai Ainun minal khaifin. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada. Apalagi dalil-dalilnya itu. Lah sudah jelas dari abad pertama mereka mengaku itu, yaitu abad 9 Hijri. Baru dari situlah mereka itu namanya disebutin, Pak. Oleh siapa? Mereka punya leluhur, ini para kabib-kabib di Indonesia, namanya Ali bin Abu Bakar Asyakran. Wafat 895 Hijriah. Dialah yang nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah fi Lubsil Hirqah, apa itu? Al-Burqatul Musyiqah ajalah. Di dalamnya dia mengurut nama-nama leluhurnya. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Saibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Bener enggak ini Ubaid anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar. Karena sebenarnya Ubaid ini anaknya Isa. Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Himham. Alwinya anak Muhammad, Muhammad anak Himham, Himham anak Awan, bukan keturunan Nabi itu. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Dulu orang-orang itu pembela Ba'lawi, nasab Ba'lawi mengatakan, "Hei, Imad Dajjal, Imad pemecah belah umat. Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab," katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad, tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curus cari sendiri, kata saya. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubaid. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi enggak punya dalil ngaku cucu Nabi. Ilmu nasab terputus. Sejarah enggak dicatat. DNA melenceng, bukan orang Arab Acan. DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da duhuril hujjati haram. La ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile, sira dalile endi? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil.
Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja. Syekh Hasyim Asy'ari juga dulu katanya tidak membatalkan nasab Ba'lawi. Apakah Mbah Hasyim itu ketika tidak membatalkan nasab Ba'lawi dia mengisbat? Tidak ada, bos. Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi itu tidak ada. Kalau tidak ada katanya yang membatalkan berarti mengisbat, tidak bisa. Orang ketika dia as-sakit, sakit diem, as-sakitu la yunsabu ilaihi qaulun, la yunsabu ila sakiti qaulun. Kaidahnya ada juga saya di Qaidah Ushul Fiqh. Tidak dinisbatkan pada orang diam itu satu pendapat. La yunsabu lisakiti qaulun. Tidaklah bisa orang diam itu dikatakan setuju, nggak bisa. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari diam terhadap nasab Ba'lawi, tidak bisa dikatakan Mbah Hasyim itu mengisbat. Enti siki satu kalimat dalam kitab Mbah Hasyim banyak mengarang kitab. Mana satu saja Mbah Hasyim mengatakan wa nasabu Ba'alwi sahihun bi annahum min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isbat. Tidak ada, bos. Syekh Nawawi Al-Bantani Banten asli, nggak kayak Imad, katanya Imad Banten palsu. Syekh Nawawi sama saya itu sepupu jauh, bos. Kami dan Syekh Nawawi itu satu keturunan dari Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok saya dibilang Banten palsu, Syekh Nawawi asli karena dianggap mengisbat dia? Nggak bisa begitu. Mana dalilnya? Ini katanya dalam kitab Uqudul Lujen, bahwa dikatakan dalam kitab Uqudul Lujen fi syarhi huquqiz zaujain, Syekh Nawawi mengatakan, nih, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kan ada matan tuh ngomong begitu. Kemudian Al-Habib ini sama Syekh Nawawi diterangkan bahwa Al-Habib inda ba'dihim min duriyatin Nabi. Ismun li duriyatin Nabi aw ma fi ma'nahu, saya lupa. Pokoknya kata Syekh Nawawi, Habib itu adalah panggilan menurut sebagian orang sebagai keturunan Nabi. Sedangkan orang yang banyak mayoritas mengatakan turunan Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Itu namanya al-ikhbar bi bitahdidil Habib lal isbat biqaunihi min dzurriyyatin Nabi. Itu adalah namanya memberitakan maknanya Habib, bukan sedang mengisbat bahwa Habib itu keturunan Nabi. Tidak ada. Sering itu Rumel Abbas ngomong-ngomong tentang Mbah Mun. Saya meneliti ini demi menyenangkan hati guru kami Mbah Mun yang sangat mencintai dan mengisbat Ba'lawi. Bos Rumel, mana dalilnya Mbah Mun mengisbat Ba'lawi sebagai turunan Nabi? Kalau saya punya dalil Mbah Mun itu hanya mengisbat Wali Songo sebagai turunan Nabi. Mana dalilnya? Ini videonya. Mbah Mun ada masih di videonya di YouTube. Coba cari Mbah Mun mengisbat Sunan Kudus. Kata Mbah Mun, Sunan Kudus itu Sayyid, turunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana video yang mengatakan Mbah Mun mengisbat Ba'lawi Habib sebagai turunan Nabi? Enggak bisa itu Rumel Abbas menyampaikan itu. Jawabnya apa? Kalau pengen tahu jangan lihat di YouTube dong, datang tanyakan sama keluarganya. Keluarganya itu bukan Mbah Mun. Yang Anda katakan itu Mbah Mun. Tapi Gus Naji juga mengisbat. Gus Naji sudah saya jawab dan dalilnya semuanya salah. Kalau tidak terima, ayo kita diskusi dengan Gus Naji atau murid-muridnya. Kalau misalnya ada yang merasa kami punya dalil tentang itu, ndak apa-apa. Wong ini mah forum diskusi kok. Ini kan ilmiah. Ilmiah itu bisa didiskusikan. Jadi sopo bae yang merasa punya dalil boleh, tapi jangan marah-marah. Itu punya dalil marah-marah itu Ba'lawi. Dibilang dajjal lah saya, dibilang pemecah belah umat. Kalau ada orang yang merasa klaim paling surga,
apalagi sampai mengatakan bisa rekomendasi orang masuk surga. Itu adalah amal Yahudi, siapapun. Lo bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab, dijamin sama Habib Sadim. Bisa dibebaskan dari pertanyaan kubur karena surat seseorang murtad, keluar dari Islam. Salim ini sangat luar biasa, luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, kemudian belum pernah dengar dari biografi para wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Ada lagi orang nanti, kalau saya mau, katanya, saya bisa padamkan api neraka jahanam dengan jari saya. Kafir, keluar dari Islam. Ini bahaya banget. Rasulullah saja tidak pernah mengatakan kok. Tidak pernah mengatakan, nanti tenang kamu ikut saya aja, gue pademin tuh api, tenang aja, gue ludahin tuh, nggak ada. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Tanya pada mereka yang suka sombong dengan agamanya, yang merasa paling surga, apakah sudah ada kontrak janji kamu dengan Allah atau kamu ngomong tanpa ilmu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang olehnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kali ini khotib ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang terekam dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud dan beberapa kitab hadis yang lain, yang menceritakan kana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qu'udan fa zakarul fitan fa aksara fi zikriha hatta zakara fitnatal akhlas fa qala qailun ya Rasulullah wa ma fitnatul akhlas? Qala hiya fitnatu harabin wa harabin summa fitnatu sarra'i dakhaluha au dakhaluha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni innama waliyal muttaqun summa yastalihun nas ala rajulin
kawarikin ala dila'in summa duhaima la tadau ahadan min hadhil ummah illa latomathu latomatan fa iza qila in qata'at tamadat yusbihu ar-rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasiran nas ila fustatain fustatan imanin la nifaqa fihi wa fustatan nifaqin la imana fihi idza kana dzakum fantaziru ad-dajjala minal yaumi aw ghadin. Yang kurang lebih artinya, kita pernah duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengupas tentang aneka macam fitnah, yaitu ujian besar di akhir zaman. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang fitnah-fitnah itu, hingga beliau menyinggung tentang fitnah akhlas. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnah akhlas? Rasul menjawab, yaitu fitnah pelarian dan peperangan, kemudian fitnah sarra karena banyak bermegah-megahan hingga lupa dan jatuh dalam perilaku maksiat yang asapnya dari bawah kedua kaki seorang dari ahli baitku. Ia mengaku bagian dariku padahal bukan dariku, karena sesungguhnya orang-orang yang aku kasihi hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Setelah itu fitnah Duhaimah yang tidak membiarkan ada seseorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya ada seseorang pria yang pada pagi harinya beriman, tapi pada sore harinya menjadi kafir. Sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Musnad Imam Ahmad 6168. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, menafsiri hadis di atas, Syekh Ali bin Muhammad Al-Qari dalam karyanya Mirkatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih menjelaskan, yaz'umu annahu minni ay fil fi'li wa in kana minni fin nasab wal hasil anna tilkal fitnata bisababihi wa annahu ba'ithun ala iqamatiha. Yang dimaksud walaysa minni ay min akhillai aw min ahli fil fi'li lianna law kana min ahli lam yuhayyijil fitnah wa naziruhu qauluhu ta'ala innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Yang kurang lebih artinya yang dimaksud lafal annahu minni, ia mengaku bagian dariku, adalah karena secara lahir kenyataannya memang ia bagian dariku, yaitu bagian Nabi Muhammad SAW dalam sisi nasabnya. Adapun hasil nyatanya fitnah tersebut ada karena disebabkan olehnya, dan justru ia malah menjadi pembangkit fitnah tersebut. Maka Rasulullah bersabda, laisa minni, maksudnya adalah hakikatnya orang tersebut bukanlah ahli baitku atau keluargaku, kata Rasulullah. Sebab apabila ia benar-benar ahli baitku, ahli bait Rasulullah maksudnya, tentu ia tidak berkontribusi pada fitnah tersebut. Hal itu mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Hasan maupun Husain adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur nasab. Ada pula orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi bukan melalui jalur nasab, tapi karena jalur sebab. Mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim juga mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Kasir bin Qais, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Saudaraku sekalian, Nabi tidak meninggalkan harta benda, bukan dinar, bukan pula dirham. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Oleh karena itu, yang menjadi pewaris gudang ilmu Rasulullah adalah orang-orang yang berilmu, baik itu zuriyah secara nasab maupun tidak. Apabila ternyata ada zuriyah Rasul secara nasab, namun ia sekaligus menjadi ulama, lengkaplah dia karena keilmuan dan mempunyai keturunan darah daging Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang mengadu kepada Allah dalam ayat faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku maka orang itu termasuk golonganku. Quran surat Ibrahim 36. Dengan kata lain, siapapun orangnya tanpa pandang bulu apabila mengikuti jejak Nabi Ibrahim, baik keluarga ataupun tidak, akan menjadi golongan Nabi Ibrahim. Sebaliknya, sebagaimana ayah atau dalam sebagian riwayat menyatakan paman Nabi Ibrahim, walaupun mereka adalah keluarga Nabi Ibrahim sendiri, karena tidak mengikuti jejak Nabi Ibrahim, akhirnya mereka pun celaka. Pada ayat yang lain mengisahkan bagaimana kisah Nabi Nuh pada saat ia dan kaumnya dilanda bencana banjir bandang. Allah sudah menjanjikan orang yang akan selamat adalah siapa saja yang mau tunduk dan patuh pada ajakan Nabi Nuh. Namun apa daya, anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Dengan begitu ia akhirnya terancam tenggelam. Nabi Nuh lalu mengadu kepada Allah dengan aduan yang sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Wa nadanuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Surat Hud 35. Walaupun itu anak kandungnya Nabi Nuh sendiri, karena tidak menurut, Allah pun kemudian berfirman menjawab aduan Nabi Nuh tersebut. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna minal jahili. Yang artinya dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasihatimu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Hud 46. Oleh karena itu, mengikuti sikap-sikap baik para utusan Allah menjadi penentu. Bisa jadi ada keluarga Nabi, tapi karena tidak mengikuti jejak Nabinya, ia bisa tidak diakui bagian Nabi itu. Begitu pula sebaliknya, bukan keluarga Nabi, namun patuh kepada Nabi, ia bisa dianggap menjadi keluarganya Nabi Muhammad SAW.
Semua tergantung pada kepatuhan. Sebuah kisah perang Parit menguatkan penjelasan ini. Pembuat Parit sebagai strategi perang berawal dari ide sahabat Salman Al-Farisi. Salman adalah sahabat yang patuh, orangnya kuat, idenya cemerlang. Akhirnya sahabat Muhajirin dan Ansor masing-masing menganggap Salman bagian diri mereka semua. Begitu pula Rasulullah, beliau menyahut pengakuan para sahabat dengan mengatakan, Salman minna ahlal bait. Salman adalah bagian dari kita sebagai ahlul bait. Saudaraku sekalian, sebagaimana kita telah ketahui, Salman bukanlah darah daging Rasulullah. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy. Ia orang Persia. Walaupun demikian, ia diakui Nabi sebagai ahlul baitnya. Karena apa? Sebab ia beriman lagi patuh. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Athaillah mengatakan, yang dinamakan patuh adalah seseorang pengikut seolah menjadi bagian dari orang yang diikuti, meskipun orang yang mengikuti adalah orang lain. Sebagaimana halnya Salman Al-Farisi radhiyallahu an, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salman bagian dari ahli bait kami. Padahal sebagaimana kita ketahui, Salman itu berkeluarga negaraan Persia. Karena ia mengikuti jejak sikap Rasul, bisa menjadikannya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya, walaupun keluarga Rasul, jika tidak patuh ajaran Nabi, ia bisa terputus mata rantai kekeluargaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah dan zaman jahiliyah modern yang penuh kerusakan dan yang dilanda dengan perselisihan, perpecahan ini, mari kita mengikuti pesan dan perintah Rasulullah. Alaikum bil jamaah, fa inna yadullah alal jamaah, wa man syadda syadda finnar. Wajiblah kamu bersama-sama jamaah, karena kekuatan pertolongan Allah terletak pada jamaah, dan barang siapa menyendiri maka dia akan sendiri di neraka. Begitu pula Rasulullah bersabda, innallaha la yajma'a ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat Islam terhadap suatu kesesatan. Dan marilah kita tetap menjadi muslim yang teguh, memegang iman dan prinsip pendirian bagaikan batu karang tak goyah karena hembusan badai duit dan krisis, tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.